ya apa namanya ya senang sekali akhirnya kita dapat kesempatan untuk kembali berkurban di Idul Adha, di momen dimana kita memaknai bahwa kurban itu ada waktu dan momen dimana kita merelakan apa yang kita punya untuk berbagi kepada sesama, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan tentunya insya Allah bisa bermanfaat dan bisa insya Allah eh, hewan yang kita korbankan bisa menjadi kendaraan kita di surga kelak nanti. Tapi mungkin kemarin pada saat proses pemotongan ada dramanya nggak sih, dan ikut juga nggak sih terlibat dalam proses pemotongan? Kemarin sih saya nitip ya, jadi nggak banyak untuk proses, termasuk cepat lah. Maksudnya kita beli sapi ke kandangnya, kemudian kita diurus, kebetulan kakak saya yang ngurus kan kemarin, kakak saya yang berkoordinasi sama tempat pemotongan. Jadi ya kita ibaratnya istilahnya lebih baik terima beres lah gitu, nggak yang kita bener-bener ngurus sapinya, nggak, kita beli kemudian di hari H kita datang untuk melihat secara langsung proses pemotongan aja gitu. Ya, kalau dibilang drama sih nggak ada sih, karena syukurnya pas begitu kita datang ke sana meskipun lumayan apa ya, lumayan lumayan agak gede sapi, tapi dia nggak banyak ngelawan gitu, nggak banyak berontak, kayaknya dia memang udah ikhlas, udah redo gitu untuk siap dikorbankan gitu. Nah mungkin pada saat kurban kemarin, kalau boleh tahu, selain sapi ada lagi atau hanya sapi aja? Sapi doang sih kita, Ada berapa mungkin kak? ya segitulah alhamdulillah gitu. Tapi itu emang kurban untuk keluarga atau hanya keluarga kalian atau orang tua juga? Hanya keluarga, jadi kita bagi sih, ada buat keluarga, ada buat kita keluarga kecil, ada buat keluarga istri juga, ada buat keluarga papa saya juga gitu. Tapi pada saat proses pemotongan kak cukup apa namanya, perasaannya cukup sedih nggak sih, karena lihat kalau les itu kayak agak sedikit menyitikan air mata ya? Em, Kalau saya sih lebih ke ini sih, lebih ke, kalau di Bang Sri sih lebih ke momennya, ini kan momen setahun sekali ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat dan apa ya, dan bisa dibilang sesuatu yang akan dirindukan juga, karena belum tentu kita bisa menyaksikan kembali raya Idul Adha ya gitu. Jadi selagi kita dapat kesempatan, masih kesempatan untuk bernafas, masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan manfaat buat banyak orang, saya rasa sesuatu itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Kemarin ngajak BBL juga dalam proses pemotongan kak, mungkin emang mengajarkan juga dari kecil gitu untuk berkurban dan berbagi. Ya memang sih dia sering melihat apa ya, sering melihat sesuatu yang kita selalu menanamkan. Selain kita memang beritahu secara verbal, kita juga selalu mencontoh gitu. Jadi dalam hal banyak ibadah-ibadah yang memang kita perlihatkan ke anaknya, memang karena memang anaknya tipe kalau anak yang memang lebih senang mencontoh daripada mendengar atau melihat ya, lebih baik daripada mendengar ya. Jadi kita memang lebih sering memperlihatkan supaya dia mencontoh gitu. Makanya momen-momen seperti ini kita memang apa ya, kita memang sisihkan lah untuk dia, untuk memberikan pemahaman, untuk memperkenalkan kepada dia bahwa ini loh yang diajarkan nilai-nilai dalam keislaman, ini loh apa, kayak misalkan contoh gimana baik saya dan istri gitu selalu kasih apa ya, selalu ngomong, kalau kalau kita ngomong tuh selalu sangat menjaga gitu, lembut, jadi dia pun akan niru gitu. Terus sentuhan-sentuhan kadang-kadang kayak dia ngelihat papanya ngelus atau ngusap rambut bundanya, terus dia ikut-ikutan gitu. Yang hal-hal kecil seperti itu yang memang sangat sensitif ya bagi anak kecil. Jadi karena anak kecil itu kan apa yang dia lihat biasa terstimulasi dalam pikirannya, jadi itu akan bisa menjadi contoh buat dia. Makanya kita sebagai orang tua harus mawas diri juga, dan kita benar-benar hati-hati sekali sekarang untuk apa ya, untuk benar-benar kasih dia lihat sesuatu yang baik yang bisa dia contoh gitu terhadap apa yang kita bisa berikan gitu. Tapi antusias dari BBL sendiri seperti apa sih kak pada saat kemarin?
dia takut sih, lebih lebih ketakut karena dia kan dia ngelihat eh, sapinya kok dipotong, ada hewan dipotong, karena selama ini kan kita biasa ajak dia ke kebun binatang ngelihat hewan itu kan justru dikasih makan gitu. Ini kenapa hewannya justru dipotong gitu. Jadi ada, ya wajar lah, wajar anak kecil ya ada sedikit rasa takut gitu, tapi ya kita kasih dia pemahaman bahwa ini namanya momen kurban gitu. Ya ya memang untuk anak kecil memang harus sabar ya, jadi kita harus harus kasih dia pelan-pelan pemahaman gitu. Tapi mungkin ada perbedaan ya sih antara Idul Adha tahun ini dengan tahun sebelumnya kan? Nggak banyak perbedaan sih, bedanya sih L-nya lebih mulai mengerti aja, lebih mulai mengerti. Jadi terhadap apa yang dia lihat itu dia sekarang lebih reaktif aja, lebih responsif. Kalau tahun lalu kan eh, dia ngelihat tapi belum belum ngerespon. Kalau kali ini dia bisa menunjukkan rasa takutnya, bisa mengkomentarin, misalkan dia ngeliat kok sapinya palanya lepas gitu, kayak gitu-gitu. Jadi dia udah mulai bisa mempertanyakan gitu. Dan itulah tugas kita sekarang sebagai orang tua, khususnya saya sebagai seorang ayah yang benar-benar harus apa ya, harus bisa memberikan dia jawaban-jawaban yang membuat dia mengerti dan memaham dan paham gitu. Karena sekarang anaknya udah mulai kritis juga kan terhadap sesuatu yang dia lihat. Jadi udah anaknya juga suka ngoceh, suka ngobrol. Jadi apa yang dia lihat biasa dia pertanyakan ke saya sih terutama. Mungkin tradisi Idul Adha di keluarga seperti apa sih Kak? Paling ib- biasa sih kalau Idul Adha sih orang tua saya sih lebih sering apa ya, sering masak masak makan besar lah gitu. Jadi memang keluarga-keluarga pada datang, jadi biasa pasti nyediain lontong Medan atau ketupat ketupat begitulah. Pokoknya makanan-makanan khas yang orang Padang lah biasa pasti disediain di jamu di hari Lebaran. Karena memang Lebaran itu membuat kita benar-benar definisi menjadi lebaran ya, jadi gitu. Tapi Kak mungkin kan ada rencana juga nggak sih untuk naik haji? Sebelumnya kan sempat ada tawaran undangan ke naik haji tapi belum jadi ya. Mungkin ada rencana nggak sih mungkin di tahun depan? Ya pasti lah, yang namanya rencana niat baik untuk berhaji itu pasti ada, cuma memang momentumnya belum tepat. Kemarin kita memang ada miss di 2022. Saat itu kita diundang sih, lebih tepatnya diundang Dubes Arab, tapi memang ada miss dan akhirnya kita batal batal untuk haji ya. Tapi ya itu loh qadarullah ya, memang mungkin belum saatnya, tapi ya mudah-mudahan kalau memang udah saatnya, kita sudah waktunya, insya Allah kita dapat kesempatan untuk berhaji sekeluarga tahun depan. Tapi kan ini mungkin lagi ramai tentang haji furoda dan banyak teman-teman juga yang kayak gitu. Mungkin ada rencana juga nggak sih Kak Bilar untuk haji furoda? Ya itu kita belum tahu. Ya mudah-mudahan kita dikasih panjang umur oleh Allah, dikasih kesempatan juga untuk dipanggil ke tanah suci Allah, insya Allah tahun depan. Ya, tapi Dan yang nonton juga mudah-mudahan insya Allah ya dapat kesempatan juga ya. Kak mungkin sedikit nih, kan kemarin juga ramai juga ya di TikTok, Kak Bilar suka komen-komenin netizen. Nah mungkin seperti apa sih dari yang julid sampai yang apa namanya humor gitu, lucu? Eh, eh, Syukur alhamdulillah ya, sekarang kalau di TikTok saya tuh jarang ada yang julitin. Kalau bukan julid sih, bahkan mereka udah tahu kalau di tempat saya tuh istilahnya, kalau orang TikTok bilang tuh, di lapak saya tuh tempat orang-orang bercanda. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang agak agak julid atau melenceng dari pembahasan atau dari konten, biasanya udah ada yang nimpalin, udah ada yang lain yang nyerang, nggak perlu saya nyerang gitu. Tapi ya kenapa saya sering sering berinteraksi lah lewat komentar-komentar, sering ngebalasin komen. Pertama karena memang
saya ingin lebih banyak berinteraksi terhadap netizen, terhadap khususnya di TikTok ya, karena memang menurut saya salah satu hiburan saya di real life ya. Jadi ini kan apa namanya syuting ini kan nguras pikiran banget, nguras waktu banget seharian. Kita syuting dari pagi sampai malam. Jadi waktu kosong saya tuh ya kadang-kadang saya nyempatin untuk baca buku, dan salah satunya lagi untuk balas-balasin komen dan itu bagi saya adalah hiburan tersendiri, karena seru aja gitu ngebalas-balasin komen-komen yang memang menurut saya lucu-lucu juga kalau saya timpalin gitu. Dan ternyata respon netizen khususnya warga TikTok cukup positif, jadi makanya akhirnya ya udah saya terusin gitu. Ini kan ada yang random kan ya, Iya. pertanyaan dan juga jawaban dari Kak Bilar juga random. Nah mungkin itu seperti apa sih Kak idenya gitu untuk menjawab itu? Iya, karena saya memang suka suka bercanda ya. Jadi kadang-kadang saya ngebalas celutukan khas saya aja, dan mungkin banyak juga sebagian warga TikTok ya kita nyebutnya, warga TikTok yang menganggap Bilar sekarang suka bercanda ya. Padahal sebetulnya enggak. Sebetulnya dari dulu memang saya sering begitu. Cuma waktu itu saya lebih seringnya di Instagram. Jadi kadang-kadang ada komentar-komentar yang menurut saya kalau saya timpali jadi lucu, itu kadang-kadang saya balesin gitu. Kadang-kadang ada iklan-iklan peninggi badan gitu-gitu kan, kadang-kadang saya balas komennya. Nah sekarang kebetulan di TikTok saya ngebalasnya, dan ternyata respon netizen sangat reaktif, sangat seneng dengan yang begitu-gitu gitu. Jadi hiburan juga buat mereka, dan saya juga jujur pribadi jadi hiburan, dan itu mengisi waktu luang saya ketika berada di lokasi syuting gitu. Jadi lagi santai, lagi mumet sama skrip, mumet sama kerjaan, mumet sama kantor yang lagi saya jalankan ya. Jadi saya hiburannya, karena kan bagaimanapun kan pelaku seni khususnya di bidang peran kan juga kita kita butuh yang namanya refreshing juga, butuh yang namanya hiburan juga. Jadi ya menurut saya hiburan saya dan refreshing saya adalah balesin komentar gitu. Kak, mungkin kalau yang nyinyir gimana, bikin kesel gak sih kalau bacanya atau ngebalasnya? Udah nggak terlalu ini sih, maksudnya kalau ada yang nyinyir ya udahlah, kita nggak bisa juga maksa orang semua suka sama kita. Cuma kadang-kadang ada momen dimana saya tuh lagi capek banget, lagi stres, kadang-kadang kita ke-trigger sama komentar itu. Tapi kalau untuk sekarang ketika khususnya saya lagi main TikTok ya, saya lebih fokus terhadap orang-orang yang merespon positif sih daripada yang negatif. Toh juga hanya segelintir doang, hanya 1, 2, 3 orang yang komentar negatif. Dan juga bahkan kadang-kadang itu sebetulnya 1 orang aja, tapi akunnya beranak pinak. Terakhir mungkin respon istri nih dengan kelucuan di TikTok seperti apa sih Kak Bilar komen-komen gitu? Istri saya jarang main TikTok, istri saya sosmed Instagram. TikToknya juga pakai admin dia. Kalau saya sih pribadi Instagram baru pakai admin. Ya meskipun kadang sesekali saya main sendiri sih. Kalau istri saya tuh bener-bener dia main TikTok nggak ngerti. Jadi dia TikTok itu pure hanya untuk promo lagunya dia. Makanya nggak gaul dia, nggak anak sosmed dia. Makanya tanggapan Lesti dulu saya nggak tahu tuh. Kalau dia nggak tahu tanggapan Lesti apaan. Dulu kan viral tuh tanggapan Lesti tuh. Saya nggak tahu apaan tanggapan Lesti. Ini lagi viral gitu, ada orang komen-komen tanggapan Lesti. Dulu kan viral banget tuh tanggapan Lesti. Dia benar-benar nggak ngerti, maksudnya apa yang ada di sosmed tuh nggak paham gitu. Saya informannya.